Sejumlah siswa MTS Al-Inayah dievakuasi ke puskesmas Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Mereka lemas setelah mengalami mual-mual hingga muntah dan sakit perut usai menyantap menu MBG. Dari data yang diperoleh, terdapat 95 orang siswa-siswi mengalami gejala serupa. Puluhan korban yang diduga keracunan tersebut menjalani perawatan di 3 fasilitas kesehatan. Ada muntah juga, sakit perutnya. Kalau misalkan yang perempuan, ada yang mual aja, sama pusing, sama satu lagi ada yang sakit perutnya, tapi nggak ada mual, nggak ada muntah. Indikasinya karena apa sih, Bu? Kalau boleh tahu dugaannya? Dugaannya sih kalau tadi dari makanan semua ya, dari makanan katanya ada yang dari pulang sekolah, baru sakit perut, baru mual-mual gitu. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut untuk mengetahui ada atau tidaknya kelalaian dalam penyajian menu makanan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pria mencuri sepeda motor wanita yang baru dipacarinya di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Indonesia, status akademik 16 mahasiswa terduga pelaku pelecehan seksual dinonaktifkan. Seorang pria terekam CCTV membawa kabur sebuah motor yang sedang terparkir di sebuah tol serba di Jalan Kaum Selatan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi yang mendapat laporan menggelar olah TKP. Diketahui bahwa pelaku asal Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku menjalankan aksinya dengan modus memacari korban. Korban yang baru bertemu dengan pelaku sehari sebelum kejadian, saat itu meminjam motor milik adiknya untuk pergi ke sebuah tol serba dengan diantar pelaku secara berboncengan. Namun naas saat korban sedang sibuk berbelanja, pelaku justru dengan luasa membawa kabur motor milik adiknya itu. Masuk, terus raknya balik lagi keluar. Oh, jadi yang dicuri motornya itu sama pacarnya apa? Sama pacarnya. Kini polisi memburu pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu Anyus melaporkan. Belas terduga pelaku pelecehan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menerima sanksi akademik. 16 terduga dinonaktifkan status akademiknya dan tidak diperkenankan mengikuti pendidikan maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Nonaktifan hingga 30 Mei mendatang tertuang dalam memo internal. Ke-16 terduga ini terus menjalani pemeriksaan intensif oleh Satgas PPKUI. Sanksi ini bukan sanksi akhir lantaran pemeriksaan masih berjalan dan UI tegas tidak pandang bulu terkait latar belakang terduga pelaku. Terkait berbagai informasi yang beredar mengenai identitas, latar belakang maupun dugaan adanya relasi terhadap terduga pelaku, Universitas Indonesia menegaskan bahwa UI tidak memandang bulu. Setiap aksi kekerasan seksual akan diproses sesuai fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku. UI memandang kasus ini dengan serius dan fokus melindungi serta membantu pemulihan psikologi korban. Hingga 15 April, korban kasus dugaan pelecehan seksual melalui grup chat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mencapai 27 orang. Jumlah ini masih berpotensi bertambah mengingat masih ada yang belum menyadari menjadi objek dalam kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Ainus melaporkan. Pemirsa, mak-mak pergoki pencuri uang kotak amal di sebuah musola di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu baru sehari bebas, pencuri kotak amal kembali beraksi di 7 lokasi. Aksi pencurian uang kotak amal ini terjadi di salah satu musola di Desa Senong Agung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Aksi pelaku terbongkar setelah gerak-geriknya mencurigakan dan menarik perhatian sejumlah emak-emak yang berada di sekitar lokasi kejadian. Ia masuk ke dalam musola dengan berpura-pura menumpang buang air kecil, kemudian memanfaatkan kondisi sepi untuk mengambil uang di kotak amal. Namun aksi tersebut dipergoki emak-emak yang langsung berteriak memanggil warga lain. Dari tangan pelaku, warga mendapati uang pecahan sekitar Rp120.000. Pelaku akhirnya mengakui perbuatannya dan berdalih melakukan aksi tersebut karena kebutuhan ekonomi. Dari hasil penelusuran sementara, pelaku diketahui sudah pernah melakukan aksi serupa sebelumnya di wilayah Probolinggo dan menjalani tahanan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan.
Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang meringkus pencuri uang kotak amal masjid. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di kediamannya di Padang Timur. Polisi yang menggeledah pakaian pelaku menemukan sejumlah uang hasil curian. Pria ini baru seminggu menghirup udara bebas usai mendekam di rutan anak air. Bukannya jera berulah, pria ini malah nekat kembali beraksi. Setelah keluar penjara, ia telah beraksi di 7 titik berbeda. Salah satunya di Masjid Nurul Air, Kecamatan Padang Selatan. Aksi residivis ini mencuri uang kotak amal masjid terekam kamera pengawas. Pura-pura beristirahat, pelaku beraksi saat situasi sepi. Pelaku membobol gembok kotak amal dan menguras seluruh uang di dalam kotak. Pelaku kabur setelah mengantongi uang curian sebesar Rp1 juta. Bersama barang bukti, pelaku harus kembali mendekam di sel tahanan Mapolresta Padang. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi betina yang tengah mencari makan di sekitar pemukiman di Makassar, Sulawesi Selatan terjatuh ke sumur sedalam 7 meter. Evakuasi sapi berbobot 200 kg tersebut oleh petugas damkar berlangsung dramatis. Petugas pemadam kebakaran dari Posko BTP berupaya mengevakuasi seekor sapi milik warga yang terjebak di sumur sedalam 7 meter di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar. Diduga sapi terperosok ke sumur saat mencari makan. Evakuasi berlangsung dramatis karena sapi berbobot 200 kg meronta saat ditarik. Petugas menggunakan teknik unik dengan mengisi air ke dalam sumur dengan menggunakan mobil tangki damkar agar badan sapi perlahan terangkat ke permukaan sumur. Butuh waktu 30 menit untuk mengeluarkan sapi di dalam sumur dengan kondisi selamat. Langkah awal yang kami gunakan itu mengikat tanduknya supaya itu sapi tidak tenggelam. Lalu setelah itu kami pasang tripod pakai sistem vertikal untuk mengangkat sapinya. Cuman kami dibantu dengan memasukkan air dalam sumur supaya itu sapinya mudah terangkat. Masyarakat diimbau untuk menggunakan penutup sumur yang kuat agar tidak membahayakan manusia maupun hewan. Kewaspadaan kepedulian sederhana dapat mencegah terjadinya musibah serupa di masa mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Ayu Siang hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.